Kula nuwun sedulur sedaya sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang kapitayan. Nah, kalau kita membahas kapitayan, tentunya kita akan mengacu pada ajaran Jawa kuno sebelum adanya agama-agama Samawi atau agama-agama pendatang masuk ke Nusantara. Tapi di luar itu, apakah kita pernah bertanya, mengapa agama Islam lebih banyak dianut di rumpun Melayu, Jawa, dan khususnya Nusantara ini? Nah, ini nanti akan terjawab di akhir video. Baik, apakah konsep kapitayan itu? Kapitayan itu adalah ajaran tentang monoteisme. Jadi, leluhur kita Jawa kuno dulu percaya bahwa ada kekuatan adi kodrati yang sudah tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diwujudkan dalam bentuk apapun, dan sering disebut tan kena kinaya ngopo. Nah, ini bersumber kepada Sang Hyang Toyo. Toyo itu artinya suwung, awang-wung, hampa. Tapi di dalam kehampaan, di dalam suwung itu, leluhur Jawa percaya bahwa ada kekuatan tersendiri di dalam kehampaan itu. Jadi sebetulnya leluhur Jawa itu sangat pamali kalau orang Sunda bilang, atau orang Jawa sendiri menyebut Tuhan, menyebut Gusti, menyebut Allah itu seakan-akan terlalu bagaimana membandingkan dirinya dengan Tuhan itu sangat tidak pantas kalau orang Jawa bilang. Ora ilok nyebut Gusti, nyebut Tuhan, nyebut Allah. Karena penyebutan ini sama saja kita sudah mewujudkan Sang Hyang Toyo ke dalam suatu bentuk. Maka orang Jawa, orang Sunda selalu bilang ora ilok atau pamali. Nah, konsep yang sendiri ini berasal dari dalam negeri Nusantara, bukan dari Hindu, bukan dari agama lainnya. Yang sendiri itu berasal murni dari Nusantara. Jadi seperti kita ketahui bahwa pewayangan ada Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Manon, Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Manikmoyo. Ini benar-benar dari Nusantara, bukan dari ajaran lainnya. Maka ada kata sembahyang.
ini juga murni dari Nusantara. Nah, maka dari itu, kalau leluhur kita dulu sangat jarang menyebut Gusti, Tuhan, Allah, karena Sang Yang Toyo tadi tan kena kinaya ngopo. Jadi sangat ora ilok, sangat pamali kalau kita menyebutkan nama beliau, apalagi memohon kepada beliau, meminta kepada beliau. Nah, di dalam ajaran Kapitayan ini juga ada tingkatan seperti saudara muslim, itu ada sarekat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sama. Ajaran Kapitayan ini ada orang awam dan ada kaum cendekiawannya Kapitayan. Kalau orang awam, supaya mudah untuk diketahui atau mudah untuk merasuk ke dalam hati dari orang awam tadi, maka perwujudan Sang Yang Toyo itu harus diwujudkan dalam suatu kekuatan dan dipercaya bahwa segala yang mengandung tu atau to itu punya kekuatan adikodrati dari Sang Yang Toyo. Contohnya, watu, tumpak, tumpeng, tosan, toya, dan masih banyak lagi. Karena kita bicara ini orang awam. Jadi kalau orang awam, untuk mempermudah, itu loh, di batu itu ada kekuatan, di toya ada kekuatan, di toisan atau sekarang disebut tosan aji itu juga ada kekuatan. Maka dari itu orang awam mudah untuk memahaminya. Jadi mereka menyembah watu. Tosan aji dijadikan kekuatan. Itu tidak salah. Karena memang sebenarnya di dalam batu itu pun ada kekuatan dari Sang Yang Toyo. Ada unsur magnetiknya yang luar biasa kalau orang fisikawan sekarang bilang. Nah, beda lagi dengan kaum cendekiawan. Cendekiawan Kapitayan ini sudah dengan mode lain, yaitu dengan sembahyang di tempat yang namanya sanggar. Maka ada di Bali itu juga masih ada Sanggar Pamujan. Itu adalah tempat sembayangnya bagi kaum cendekiawan atau ulamanya Kapitayan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya, prosesinya bagi kaum ulama Kapitayan ini atau petinggi dari Kapitayan, cendekiawan dari Kapitayan ini sembahyang. Ini ada urutan dan tata caranya. Nah, yang pertama adalah tulajek. Tulajek itu berdiri tegak dengan tangan menengadah ke depan menghadap ke lubang atau dinding yang dianggap sebagai menghadap ke kehampaan dan menghadirkan Sang Yang Toyo ke dalam tutut atau hati. Nah, setelah dirasakan bahwa kehadiran Sang Yang Toyo sudah merasuk di hati, maka dilanjutkan dengan tungkul. Tungkul ini posisi membungkuk dengan kepala menghadap ke tanah.
Setelah membumi, maka dilanjutkan dengan telumpak. Telumpak ini bersujud dengan tumit di saling menginjak tumit di belakang. Ini posisi telumpak. Kemudian tandem. Tandem ini bersujud penuh, dahi direkatkan di tanah. Nah, jadi prosesi ini sering dianggap seperti sholatnya teman-teman kita, saudara Muslim. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa kapitayan ini ajaran. Jadi bukan ageman, bukan agama, tapi ajaran. Ajaran dari leluhur kita yang dulu. Maka kapitayan ini bisa masuk ke dalam semua agama yang sekarang ada. Karena esensinya sama, yaitu monoteisme. Ada kekuatan adikodrati di belakang dari semua ini, Sang Pencipta semesta alam. Jadi tidak ada yang berbeda. Nah, disitulah mengapa Nusantara dulu bisa menerima kehadiran semua agama. Jadi terjawab sudah kenapa Nusantara ini dari rumpun Melayu, Malaysia sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan, pulau-pulau yang terkecil sekalipun banyak saudara kita yang menganut agama Muslim. Karena tuntunan esensinya sama. Dan tuntunan sembahyangnya, gerakannya sama dengan sholat. Jadi tidak terlalu jauh berbeda dengan leluhur kita yang dulu. Sehingga teman-teman agama Islam lebih mudah diterima, atau para wali dulu lebih mudah diterima di Jawa dan Nusantara. Jadi terjawab sudah ya. Semoga menambah perspektif kita. Tapi yang perlu kita ingat bahwa kapitayan ini murni ajaran dari leluhur dan bukan agama tapi ajaran. Demikian sedulur. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.